Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita yang terakhir di kelas 11, yaitu koloid. Kalian perhatikan dan kalian simak karena nanti di slide terakhir atau video terakhir akan ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Dan untuk materi ini, tolong kalian catat di buku catatan kalian. Sistem dispersi. Jika suatu zat dicampurkan dengan zat lain, maka akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain. Nah, itulah yang disebut dengan sistem dispersi. Contohnya, tepung kanji jika dimasukkan ke dalam air panas, maka akan membentuk sistem dispersi, di mana air sebagai medium pendispersinya, sedangkan tepung kanji sebagai zat terdispersi. Berdasarkan partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Kita masuk ke suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Pada umumnya, sistem dispersi suspensi bersifat heterogen atau terdiri dari dua zat yang berbeda. Suspensi merupakan cairan yang tidak stabil, sehingga harus diaduk terus-menerus. Mengapa harus diaduk terus-menerus? Karena jika tidak diaduk, akan terjadi endapan pada suspensi itu tersebut. Nah, cara untuk memisahkan cairan suspensi yaitu dengan cara penyaringan atau filtrasi. Tetapi, untuk mempercepat pemisahannya, bisa juga dilakukan dengan cara sentrifugasi atau menggunakan alat sentrifugasi yang memiliki kecepatan tinggi dalam pemutarannya. Contoh dari suspensi yaitu air pasir. Ketika air pasir diaduk, maka akan terlihat seperti sama atau terlihat menyatu. Tetapi ketika air dan pasir didiamkan atau tidak diaduk, maka akan terjadi pemisahan antara pasir dengan air, sehingga menjadi campuran yang heterogen. Begitupun halnya sama terjadi oleh air kopi. Air kopi ketika kita aduk secara terus-menerus akan larut. Tetapi ketika kita diamkan, maka akan terjadi pemisahan antara air dengan kopi tersebut. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersinya, walaupun dipisahkan menggunakan mikroskop ultra, ataupun dengan cara sentrifugasi atau penyaringan, filtrasi. Larutan merupakan campuran yang homogen atau terdiri dari dua jenis zat yang sama. Contohnya seperti air garam, air gula, dan air sirup. Ketiga contoh ini tidak bisa dipisahkan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Koloid berasal dari kata kolid yang dalam bahasa Yunani berarti lem. Koloid disebut juga dispersi koloid atau sistem koloid, yang merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi, sehingga koloid ini berada di tengah-tengah antara larutan dan suspensi. Contoh koloid yaitu santan, susu, dan lem. Koloid dapat terpisah jika didiamkan dalam waktu yang relatif lama, meskipun tidak semuanya. Misalnya koloid dalam air dan santan. Karena kalau air santan kita biarkan atau kita diamkan lama, maka akan terjadi pemisahan antara santan dengan airnya. Begitupun dengan susu. Contoh koloid yang sukar terpisah misalnya lem, cat, dan tinta. Ini contoh dari koloid yaitu agar-agar, santan, dan susu. Perbedaan umum suspensi, koloid, dan larutan. Kita perhatikan tabel yang ada di video. Untuk larutan, dia bersifat homogen, jadi tidak bisa dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan koloid secara makroskopis dia bersifat homogen, tetapi secara mikroskopis dia bersifat heterogen. Sedangkan suspensi bersifat heterogen. Untuk ukurannya, larutan itu kurang dari 1 nanometer, sedangkan koloid antara 1 sampai 100 nanometer. Suspensi dia lebih besar dari 100 nanometer.
Untuk fasenya, larutan terdiri dari satu fase karena tidak bisa dipisahkan, jadi terlihat sama, menyatu. Sedangkan koloid terdiri dari dua fase, dan suspensi terdiri dari dua fase juga. Kestabilannya, untuk larutan stabil, koloid pada umumnya stabil, tapi ada juga yang tidak stabil. Sedangkan suspensi tidak stabil. Untuk larutan, dia tidak dapat disaring, ya. Sedangkan koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Sedangkan suspensi itu dapat disaring. Beberapa jenis koloid. Ibu akan ambil contoh seperti nomor 2. Fase terdispersinya padat, pendispersinya cair. Maka nama koloidnya menjadi sol. Contohnya seperti sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Contoh lagi Ibu ambil yang nomor 7, yaitu fase terdispersi gas, pendispersinya cair. Nama koloidnya yaitu bui. Contohnya adalah bui sabun sama krim kocok. Selebihnya kalian perhatikan tabel jenis koloid ini, karena dari tabel ini akan keluar soal di ujian pas. Jadi kalian pahami biar kalian bisa mengerjakan soal tersebut. Sifat-sifat koloid. Yang pertama itu ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah proses penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel koloid dan suspensi cukup besar untuk dapat menghamburkan sinar, sedangkan partikel-partikel larutan berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat menghamburkan sinar. Untuk efek Tyndall merupakan salah satu cara yang sederhana untuk mengetahui suatu dispersi itu merupakan koloid atau bukan. Karena kalau dia larutan koloid kita lihat di gambar, ketika kita senter larutan koloid, maka cahayanya akan menghamburkan. Sedangkan kalau larutan, dia meneruskan cahaya berkasnya, jadi tidak kelihatan. Jadi sama seperti cahaya yang masuk. Untuk contoh efek Tyndall yaitu seperti warna langit. Kalau kita lihat langit pada siang hari warnanya biru, kalau pada sore hari warnanya seperti jingga atau merah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika pada siang hari, matahari akan mengamburkan cahaya. Dan frekuensi yang paling tinggi itu adalah warna biru. Maka kita lihat langit berwarna biru dalam siang hari. Sedangkan untuk sore hari, untuk frekuensi terendahnya matahari itu adalah warna merah. Maka ketika matahari mau terbenam, maka sinar yang dihamburkannya yang kita lihat adalah warna merah. Maka langit pun seperti berwarna merah atau jingga. Sekarang kita masuk ke gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak. Gerak Brown terjadi akibat adanya tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersinya akan terlontar. Gerak Brown mengakibatkan partikel-partikel koloid relatif stabil, meskipun ukurannya relatif besar, sebab adanya partikel yang bergerak secara terus-menerus dan adanya pengaruh dari gaya gravitasi menjadi kurang berarti. Contoh dari gerak Brown ini seperti kalian ketika pagi hari membuka jendela, maka sinar matahari akan masuk dari jendela tersebut dan kalian akan melihat debu-debu di sinar matahari tersebut. Itu akan menunjukkan seperti gerak Brown. Selanjutnya, sifat koloid yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan koloid karena elektrolit yang muatannya berlawanan sehingga terbentuk endapan. Contohnya seperti pembentukan delta di muara sungai, itu merupakan contoh dari koagulasi. Terjadinya peristiwa koagulasi pada koloid dapat diakibatkan oleh peristiwa mekanis atau peristiwa kimia, misalnya pemanasan atau pendinginan. Penyebab koagulasi misalkan pencampuran koloid yang berbeda muatan, antara muatan positif dan muatan negatif, dan adanya elektrolit. Kestabilan koloid. Partikel koloid yang bermuatan sama tidak terlarut, namun terdispersi dalam pelarut. Jadi muatannya harus berbeda, misalkan muatan positif dengan muatan negatif. Agar koloid tetap stabil, maka partikel-partikelnya harus dicegah agar tidak melekat. Karena ketika mereka saling menyatu, maka bertumbuh menjadi semakin besar dan berangsur-angsur terpisah dari campurannya.
Koloid emulsi atau cairan terdispersi dalam cairan akan stabil bila ditambahkan zat pengemulsi atau emulsifer. Koloid liofil dan koloid liofob. Koloid yang memiliki medium dispersi cair dibedakan antara liofil dan liofob. Koloid yang liofil apabila terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Sedangkan untuk liofob, itu gaya tarik-menariknya lemah atau tidak ada. Medium pendispersi yang dipakai itu adalah air. Jadi untuk hidrofil itu suka dengan air, sedangkan untuk hidrofob itu tidak suka dengan air. Contohnya seperti untuk hidrofil itu protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Sedangkan hidrofob contohnya susu, mayones, sol belerang, sol FeOH3 kali, sol sulfida, dan sol logam. Nah, ini merupakan contoh dari koloid liofil. Koloid liofil itu berarti suka dengan air. Dan ini merupakan contoh dari koloid liofob. Ada sol belerang, sol sulfida, sol logam, ada mayones, dan ada FeOH3 kali. Perbedaan dari koloid liofil dan liofob. Untuk liofil, dia lebih stabil dibandingkan liofob. Dan liofil banyak memerlukan elektrolit, karena dia memiliki gaya tarik-menarik yang besar, sedangkan liofob memiliki sedikit elektrolit. Koloid liofil dan liofob sama-sama mengendap. Untuk efek tindalnya, liofil kurang jelas, sedangkan untuk liofob, efek tindalnya jelas. Untuk liofil, gerak Brownnya cepat, untuk liofob, gerak Brownnya lambat. Liofil itu bersifat reversil atau bisa kembali dari reaktan produknya. Sedangkan liofob bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali ke zat awalnya. Kekentalan untuk liofil itu tinggi, untuk liofob rendah. Untuk liofil terdiri atas zat organik. Zat organik itu berarti terdiri dari unsur karbon, oksigen, dan hidrogen. Sedangkan koloid liofob itu terdiri atas zat anorganik. Contohnya seperti NaOH, CaOH2 kali, NaCl, dan yang lainnya. Untuk liofil, pada penguapan atau pendinginan akan menghasilkan gel yang akan membentuk sol lagi jika diberi medium pendispersinya. Untuk liofob, ketika dilakukan penguapan atau pendinginan akan mengkoagulasi atau menggumpal, dan jika diberikan medium pendispersi tidak akan membentuk sol lagi. Berikut merupakan cara kerja koloid di dalam sabun. Sabun memiliki ujung yang hidrofobik, yang dapat menarik partikel-partikel minyak, karena hidrofobik itu tidak suka dengan air, maka dia akan menarik minyak yang bersifat nonpolar. Sedangkan kepala dari sabun tersebut itu bersifat hidrofil atau suka dengan air, maka dia akan menarik air. Jadi ketika ada kotoran, maka ekor dari si sabun tersebut akan mengikat si kotorannya itu. Dan kepala dari sabun tersebut akan mengikat air. Sehingga ketika kita mencuci dan airnya dibuang, maka kotorannya itu akan keluar dari kain. Karena terangkat oleh kepala dari sabun yang terbawa oleh air. Pembuatan koloid. Sistem koloid dapat dibuat dengan cara dispersi dan kondensasi. Kalau dispersi itu memperkecil partikel, sedangkan kondensasi mengubah suatu larutan menjadi partikel koloid. Cara dispersi yang homogenisasi. Pembuatan koloid jenis emulsi dapat dilakukan dengan cara menggunakan mesin penghomogen sampai berukuran koloid. Cara ini digunakan pada pembuatan susu. Partikel lemak dari susu itu diperkecil sampai ukurannya koloid dengan cara melewatkan melalui lubang berpori dengan tekanan yang tinggi. Jika ukuran partikelnya sudah sesuai dengan koloid, selanjutnya didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Berikut gambar yang digunakan untuk membuat susu. Cara dispersi atau mekanik. Cara ini mengandaikan penghalusan partikel kasar menjadi partikel koloid. Selanjutnya ditambahkan ke dalam medium pendispersinya. Cara ini digunakan untuk membuat sol belerang,
dengan medium pendispersi air. Jadi untuk dispersi mekanik bisa dengan digerus, itu ketika zatnya padat. Kalau zatnya cair, maka bisa dikocok. Cara dispersi yang peptisasi. Sistem koloid secara peptisasi yaitu dengan menggunakan zat kimia untuk memecahkan partikel yang besar menjadi koloid. Partikel kasar dipecah-pecah menjadi partikel koloid dengan menambahkan suatu zat elektrolit. Contohnya seperti pembuatan agar-agar. Berikut adalah contoh dari pembuatan agar-agar tersebut. Cara kondensasi. Ada 4 cara dalam kondensasi, yaitu redoks, hidrolisis, pengendapan, dan pergantian pelarut. Untuk redoks berarti membuat koloid dapat terbentuk dari hasil reaksi redoks. Contohnya pada larutan emas. Kalau hidrolisis itu reaksi hidrolisis suatu zat dengan air. Sistem koloid dapat dibuat dengan mereaksikan zatnya dengan air. Berikut adalah reaksinya antara AlCl3 ditambah H2O menghasilkan AlOH 3 kali ditambah HCl. AlOH 3 kali itu berarti bersifat solid atau endapan. Untuk pengendapan, pembuatan sistem koloid dengan cara ini dilakukan dengan mencampurkan larutan elektrolit sehingga menghasilkan endapan. Jadi, contohnya seperti AgNO3 ditambah NaCl. NaCl ini merupakan larutan elektrolit. Kenapa? Karena Na bermuatan positif, Cl bermuatan negatif. Menghasilkan AgCl yang membentuk endapan dan NaNO3. Lalu pergantian pelarut. Contohnya seperti pembuatan gel kalsium asetat dengan cara menambahkan alkohol 96% ke dalam larutan kalsium asetat jenuh. Nah, ini untuk latihan soal. Kalian kerjakan di buku latihan. Yang pertama, sebutkan faktor-faktor apa saja yang bisa mengganggu kestabilan koloid. Yang kedua, kalian jelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya koagulasi atau penggumpalan dalam koloid. Untuk nomor 3, kalian sebutkan masing-masing sebuah contoh penggunaan koloid dalam bidang farmasi. Ini minimal 3 ya. Industri juga dan bioteknologi. Untuk yang nomor 4, kalian berikan contoh dan penjelasan tentang sifat-sifat koloid, seperti efek Tyndall, absorpsi, koagulasi, dan gerak Brown. Untuk nomor 5, kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan koloid pelindung dan manfaatnya serta contohnya. Ini kalian kumpulkan paling lambat jam 2.35. Dan untuk PowerPoint ini, Ibu harapkan kalian catat di buku catatan. Karena ketika masuk nanti, Ibu akan mengecek buku catatan kalian. Sama seperti sebelumnya yang KSP dan hidrolisis dan penyangga. Kalian harus catat di buku catatan. Karena ketika kelas 3 nanti, itu akan sangat berguna. Jadi dicicil untuk mencatatnya. Oke, materi kita untuk kelas 11 sudah selesai. Selamat mengerjakan latihan dan selamat memahami materi koloid.